Semanggi Center Cikokol. Yo. Hey, love moment, katakan dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi di Semanggi Center Cikokol, ditemenin Bang Miing. Halo. Hari ini judulnya Duo Jenggot. Nah, sengaja nih datang ke sini sebenarnya kemarin kan ya mungkin karena saya lagi keluar kota. Sibuk ngurusin burung. Ya kurang lebih kayak gitulah silaturahmi ke teman-teman peternak. Nah, saya dapat kabar nih, Chef Semanggi Center Cikokol. Iya. Ini ada apa dengan Semanggi Center ini? Perasaan kayaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tapi heboh gitu, sempet trending sekota Tangerang. Jadi panjang gue ceritain ya. Awalnya kan ini aset milik kabupaten. Kita sudah ngobrol lah Pak Bupati waktu itu. Ya udah pakai aja, yang penting lu jangan aneh-aneh makainya. Udah kita pakai. Nah, lalu ada pengalihan aset dari pemerintah Kabupaten Tangerang ke pemerintah Kota Tangerang. Setelah proses pengalihan aset selesai, diinisiasi oleh beberapa itu teman-teman di sana di dinas. Lalu datanglah surat pertama. Isinya perintah pengosongan. Tapi memang tidak ada deadline. Ada keresahan dong di teman-teman bahwa mereka yang mau bikin event dan sebagainya agak ntar gimana kita gitu. Cuma saya bilang ntar tunggu surat kedua yang ada tanggal yang kapan kita harus kosongin. 4 hari jelang puas Lebaran datanglah tuh surat perintah pengosongan selama 7 hari setelah surat itu sampai. Berarti kasih waktu Seminggu, artinya kan hari ketiga Lebaran dong kita harus kosongin. Lalu saya ya udah ini coba balas suratnya dulu. Saya balas suratnya ke Sekda karena ngirimnya Sekda bahwa di awal itu saya nggak mau, memang secara saya sadar hukum bahwa ini bukan tanah kami yang pertama, yang kedua sadar bahwa pemerintah berhak untuk meminta ini dikosongkan, ya kan? Maka di surat itu saya cuma minta agar kalaupun dikosongin kasih kami waktu. Karena ada beberapa program yang harus diselesaikan, yang pertama, yang kedua ada masih anak-anak di sini yang 1 tahun lagi baru lulus SMA, ya kan. Yang ketiga ya PAUD terutama TKB-nya masih harus dilaksanain terus. Awalnya cuma itu, cuma karena jawabannya nggak jelas lalu diarahkan untuk nanti kita ngobrol lagi. Oke, saya tunggu. Janjian sekali, janjian 2 kali kok dibatalin terus, ada apa gitu kan. Akhirnya saya nggak punya jawaban dong ketika teman-teman nanya, Bang ini jadi gimana, Bang ini jadi gimana, gue nggak punya jawaban karena nggak ada kejelasan dari pemerintah. Iya. Nah setelah itu terjadi, akhirnya ya udah coba kita nongol lah itu teman-teman Chef Semanggi Center Cikokol, dan ternyata banyak punya keresahan yang sama terhadap ruang berkesenian dan sebagainya. Akhirnya gerakan ini mengkristal menjadi, Bang kalau bisa ini jadi tempat kita bareng-bareng. Yang tadinya saya cuma minta undurin dikit lah. Akhirnya karena ada keresahan, ternyata selama ini ada keresahan dari teman-teman nggak punya ruang di Tangerang ini buat ngaco-ngacoan gitu ya, yang manis gitu ya. Karena kristalisasi dari beberapa persoalan dari teman-teman, akhirnya kita harus punya ruang bersama untuk kita melakukan apapun, terutama di bidang kesenian itu sih akhirnya. Saya juga baca nih Bang, waktu perjalanan dari ya Jawa kemarin dari Semarang ke sini sempat baca ya biasalah di Google. Kalau dari versi pemerintah itu kan ini mau dibangun, anggaplah ya, katanya sih mau diganti, mau dibuatkan sebuah tempat khusus kesenian dan budaya. Nah, itu
itu yang saya baca nih. Dibaca tanggapannya. Jadi kan itu pernyataan panik sebetulnya sih kalau saya tangkap ya, karena dia bicara BLK bahwa akan dibangun BLK di sini pemerintah. Sementara kan kita tahu sama-sama BLK kesenian, bukan BLK industri ya, BLK kesenian di beberapa tempat. Kalau bicara misalnya di Jakarta zaman dulu juga fair, karena memang bukan itu gitu kan. Yang kedua, dia tidak membaca bahwa ada ekosistem yang kebangun di sini. Dari ekosistem itu nongol habitat-habitat baru nih dalam dunia seni gitu kan, nongol habitat A, habitat B, habitat C gitu kan. Yang itu kan tidak bisa distrukturisasi dalam sebuah wadah BLK gitu, karena ekosistem kan tumbuhnya alami, natural, secara organik dan sebagainya. Ketika nanti misalnya diganti BLK atau apapun itu yang sangat struktural, ini ekosistem ini bakal rusak pasti gitu, akan terganggu, akan rusak, kemungkinannya kayak gitu. Itulah kenapa saya mau bilang cacat nalar nggak enak juga ya, tapi emang secara nalar Nggak masuk akal. nggak masuk. Upaya-upayanya nih, apakah udah kali ya namanya ngopi bareng nih sama pemerintah nih? Kayaknya Pak sih. Arif, gimana? Ini kan akhirnya jadi keresahan publik nih. Ketika sudah terjadi keresahan publik, saya nggak mau ngomong di belakang dinding dengan Pak Arif, dengan wakilnya atau dengan siapapun itu gitu. Karena kalau mau di belakang dinding nanti ada kendala, persoalan dan sebagainya. Kalaupun ada obrolan, saya maunya ya ngopi aja di sini Pak Arif atau Pak Sahrudin wakilnya gitu, ngopi aja di sini, kita ngobrol sehingga publik tahu tidak ada obrolan di belakang dinding antara saya dengan pemerintah daerah. Saya menghindari itu gitu, bukannya sombong atau apa, tapi ini sudah jadi urusan publik, maka publik harus tahu. Jangan ada, kalaupun mentok-mentoknya harus ngobrol di kantor gitu, paling tidak harus live, entah IG, entah Facebook, entah YouTube, tahu ya. supaya publik bisa juga tahu apa yang saya omongin gitu, kayak gitu sih. Nah, untuk sampai selama ini, apakah ya mungkin Pak Arifnya, Pak Rudinnya, Arif pernah ngopi-ngopi kemarin selama nongol Chef Sumanggi Center yang trending? Kalau secara struktural, pihak Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang sudah mengirim perwakilan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya beserta Kabid beserta beberapa stafnya. Mereka sudah ngirim, mereka sudah ngobrol. Tapi kan kita yang memang punya policy untuk ini yang datangnya gitu, bukan orang kedua, orang ketiga, orang keempat gitu. Karena policy tetap di Wali Kota Tangerang. Maka pengennya ya Pak Wali aja yang datang kemari gitu, ngobrol. Apapun hasil obrolan ya udah gitu. Keinginan anak-anak kan selama ini cuma, kan kita percaya gini loh, peradaban itu dibangun antara dengan sains dan seni gitu. Nah selama ini dalam pandangan kami ya contoh kecilnya gini lah, secara sains, secara ilmu, secara apapun itu membangun jembatan berendeng sangat tidak ilmiah. Apalagi gajukan-gajukan yang di depan Pemda lah ya, itu sudah lah, udah nggak bisa diukur dengan keilmuan gitu udah. Bukankah itu sebuah artistik yang sangat luar biasa itu untuk ukuran sebuah jembatan? Karena kayaknya di dunia nggak ada loh sampai ngelonjok kecuali tikungan yang di gunung-gunung di Jawa. Ya kalau secara seni juga gimana ya, secara sains ngaco, secara seni ya gimana itu ya gundukan-gundukan itu gitu. Artinya, nah kami ini di tengah ini pengennya, ayolah ajak kami ngobrol nih kalau mau bikin sesuatu gitu. Ekosistem ini ya bukan maksudnya Semanggi dalam hal ini, tapi ekosistem ini kawan-kawan semua diajak ngobrol gitu. Diajak ngobrol buat nih gue mau bikin ini. Ada juga teman-teman arsitektur yang akhirnya ngebantu, ada teman-teman interior design, ada teman-teman landscape yang bantu kita gitu kan. Obrolin aja kalau ada apa-apa gitu, sekedar ngobrol, sehingga hasilnya baik secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan, secara keindahan bisa dipertanggungjawabkan, gitu sih maunya. Atau mungkin karena nggak yakin Kota Tangerang itu sebenarnya nggak punya potensi senimannya kali? Rasanya terlalu kasar ya? Iya terlalu kasar sih ya. Rasanya sih dia tahu karena ada orang-orang dekat dia juga yang dekat sama kita gitu.
Artinya mestinya tersampaikan bahwa ini ada potensi-potensi yang akhirnya karena tidak diterima di kota, bahasa kasarnya gitu, lari ke daerah lain. Dan itu banyak banget yang akhirnya keluar gitu karena kota tidak nyaman untuk dia berkreasi. Gitu sih masalahnya, Pak. Nah, mohon maaf Pak ya, ini obrolannya sebenarnya santai. Oh iya, dilanjutkan. Ya mohon jangan tersinggung ya. Nah, soal pandemi nih, ini jadi unik lagi nih. Satu sisi Chef Semanggi Center nongol, tapi posisi masih suasana pandemi. Nah, solusi bagi seniman itu yang kalau saya dapat curhatan dan ngobrol bareng, ambruk semua nih, gimana nih? Rata-rata loh ya. Ya pasti, memang. Sedangkan bantuan-bantuan itu tidak menyentuh mereka. Nah, jangan kayak seniman yang rakyat biasa aja kagak nih. Ya kalau masalah pandemi sih ya, saya lebih percaya bahwa seniman lebih punya etik menghadapi pandemi ini. Lapar banget. Susah banget gitu. Cuma mereka lebih punya etik untuk bisa bertahan gitu. Saya kebayang lah penyanyi-penyanyi yang nyanyi di kafe, penyanyi-penyanyi yang biasa atau job di kawinan di mana, atau teman-teman yang biasa pameran, nggak bisa ngapa-ngapain sekarang gitu kan. Tapi saya selama ini sih, walaupun kami menggagas kemarin seniman bantu seniman, ada bagi beras buat beberapa teman seniman, tidak banyak memang, tidak semua tercover memang karena kemampuan kami sedikit gitu. Ada bagi sekedar cabai gitu dari petani cabai di Bogor, kirim cabai ke kita kirim cabai gitu kan. Saya rasa ya kembali lagi, kota punya kebijakan nggak untuk teman-teman solusi untuk teman-teman seniman gitu, misalnya tidak meminta untuk dikasih apa itu BLT atau apa, bukan tipe kami yang meminta-minta begitu gitu. Tapi ada ruang yang kira-kira kota bisa manfaatkan, misalnya entah nyanyi online, entah dikasih ruang di mana gitu untuk bernyanyi gitu, agar tetap bukan persoalan sekedar ekonomi, tapi persoalan kita karya yang kadang-kadang udah ngebundel di kepala pengen dikeluarin gitu. Itu aja sih. Kalau yang ini saya kemarin di Jawa nih ya, kalau di Wonogiri itu malah seniman-senimannya itu difasilitasi untuk online. Jadi menyediakan sebuah ruangan khusus, ya di situ juga pemerintah daerahnya itu ikut berperan. Nah, selama ini apakah Kota Tangerang juga ada? Ada 2 kali kegiatan atau saya nggak tahu berapa, 3 kali ya, yang sudah digagas oleh Disbudpar, ya kan, yaitu online lah, pertunjukan online. Pertama itu diadakan di Pusper, yang kedua diadakan di Seni Budaya gitu ya. Tapi ya walaupun sudah dilaksanakan, memang kalau untuk mengcover semuanya nggak bisa, belum tercukupi. Ya iyalah, pasti saya appreciate lah kalau pemerintah kota sudah melaksanakan itu, walaupun secara quantity yang tercakup dari kegiatan itu ya cuma beberapa persen saja gitu, karena banyak seniman-seniman saking banyaknya, terutama seniman misalnya yang lukis, ini kan susah nih, mau gimana mereka gitu yang lukis ini, itu sih. Nah, soal ini juga nih di Semanggi Center kan juga ya banyaklah adik-adik kita yang sekolah terutama. Sedangkan ya kita sama-sama tahu lah pembelajaran serba online. Tapi uang SPP tetap jalan. Nah, bantuan pemerintah soal kuota ya sampai saat ini kayaknya saya belum dengar. Benar. Bahkan yang paling miris itu kalau di daerah-daerah itu adik-adik kita sampai naik gunung untuk dapat sinyal. Nah, terus untuk teman-teman yang di Tangerang ini untuk soal pembelajarannya, soalnya kan ya pasar udah rame nih, ini Bang, ya Tang City juga udah mulai buka. Tapi sekolah masih diundur nih. Di gunung atau dimanapun persoalannya kan gini ya, ini persoalan kuota yang harus dibeli ya, dan HP terutama. Sementara kota punya misalnya jargon Tangerang Live yang belakangnya I itu, Electronic City. Tapi untuk mengakses
internet secara gratis juga agak sulit. Kalau di pertengahan mungkin ada beberapa taman, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa taman yang bisa diakses untuk berinternet gratis. Walaupun katanya kemarin beberapa shutdown gitu kan ya. Bagaimana di pinggir-pinggir juga, ya kan, belum persoalan gadget atau apa gitu ya. Ini persoalan sekedar mengakses data, apalagi dengan Zoom gitu kan yang Ya butuh. makan kuotanya sangat tinggi gitu kan. Nah itu jadi persoalan. Makanya kami di sini menyikapinya memang akhirnya karena ada TK di sini ya guru TK-nya akhirnya yang datang ke rumah masing-masing. Ya memang akhirnya semua orang di samping harus berteriak juga terhadap pemerintah, juga mencari solusi. Baik gurunya ya cari solusi gitu Supaya pembelajarannya bisa berjalan. berjalan. Kalau perlu datengin muridnya satu-satu ya datengin muridnya satu-satu gitu. Memang ini tugas kita sama-sama walaupun ada porsi pemerintah besar gitu. Tapi bagaimana guru juga menyikapi hal ini kan gitu ya. Misalnya dia bikin klaster nih, klaster ini di kampung ini ada 4 orang ya, 4 orang itulah yang diajarin gitu. Besok klaster mana lagi 5 orang. Kalau satu-satu misalnya, karena apalagi sekolah negeri yang isinya 30 orang misalnya agak berat. Jadi klaster saja sama mereka yang lumayan berdekatan 4 gitu, dengan protokol kesehatan yang dijaga kan bisa gitu. Bersiasat gurunya, saya pengen kencing dulu boleh nggak? Kita break. Kencing dulu ya. Oke, kita Siap. break sejenak. Ada iklan. Kita lanjut karena iklannya tadi cukup menggemaskan. Sorry, saudara-saudara. Oke, lalu tadi kan kita udah ngobrolin Pendidikan. juga. Nah, sekarang yang paling bikin heboh nih soal aksi love moment. Nah, ini nih udah Iya. rame. Nah, Bahkan Jumat besok setelah Jumatan depan wali kota juga katanya mau ada konser segala nih. Oh, ini masih pandemi nih. Gimana nih? ya kami pahami itu bahwa ada pandemi masih berjalan, bahwa di kota ini masih zona merah. Tapi suara-suara harus tetap disuarakan. Maka besok love moment itu karena momennya momen cinta gitu, artinya tidak akan ada kerusuhan atau apa, protokol kesehatan tetap kami jalankan, tidak akan ada dorong-dorong pagar, kalaupun ada dorong-dorong pagarnya virtual lah gitu ya. Soalnya kalau ngomongin dorong pagar saya nggak enak. Iya, Anda kan dorong pagar, kita tidak akan ada ya. itu. Pokoknya dijamin aman. Dijamin. Kami juga sudah berdiskusi dengan teman-teman dari Intel Polres dan sebagainya bahwa aman memang. Ada memang yang pasang petasan, tapi memang itu dia memang di wilayah itu berkeseniannya. Kayak memang atraksinya itu. Ya kayak palang pintu mau bisa petasan kan memang ya itu atraksinya. Ada teman-teman yang bacok-bacok ya karena emang debus gitu. Kemungkinan ada teman-teman yang sastra, musik pasti ada gitu. Tapi memang kami tetap tekankan satu, tidak mengganggu fasilitas publik. Misalnya jalan ke arah Puspem kan cuma satu arah dari arah LP Anak. Itu tidak akan kita ganggu. Oh, nggak ada blokir-blokiran ya? Tidak ada blokir-blokiran. Dan itu tidak bagus. Memang tidak mau. Biar gitu khusus kan. yang sebelah sana aja. Ya sebelah sini yang ditutup memang dari arah pintu masuk Puspem ya kan. Nanti aksinya juga ini sih bukan apa ya, lebih ke mass exhibition gitu. Pameran massal. Cuma untuk membuka mata teman-teman di Puspem bahwa ada kita nih gitu di kota ini, buat nunjukin ada nih kita nih. Ntar kalau lu ada acara, lu panggil dah kita. Oh, inget-inget deh. Inget-inget deh karena ada ini gitu kan, yang ya selama ini kita tahu bersama. Festival Cisadane yang diundang artis-artis papan atas, papan tengah gitu kan. Papan bawahnya enggak? Papan bawahnya Lupa. enggak gitu kan. Depan rumah. Justru ruh Cisadane-nya hilang. Teman-teman yang selama ini mandi di Cisadane, menghisap air Cisadane kadang-kadang juga merasa terpinggirkan. Nah, besok kita cuma mau yang pertama itu, yang kedua kita mau sesuai dengan bionya Bapak Arif Wismansyah di IG. Apaan itu? Kita mau menunjukkan cinta loh, ini cinta yang sesungguhnya. Kami tidak marah dengan apapun itu kebijakan kota. Kami cuma mau memberi second opinion
Opini kedua bahwa ada yang bisa membangun dengan cinta itu, tanda kutip, ya, bahwa bisa kita membangun bersama warga. Tidak pemerintah membangun, tapi pemerintah membangun bersama warga. Itulah kenapa saat ini kami juga sudah menawarkan konsep. Saya sudah ceritakan bahwa nanti kita bangun ini. Yang penting secara prinsip lahan kita diizinkan. Nanti akan saya bangunin ini, jadi itu bangunan. Kalau memang enaknya sama saya atau sama Edi Bonenski, itu bangunan selesai dan bisa diakses oleh publik, saya out. Udah tua lah, saya juga nggak perlu ruang-ruang yang. oh berarti yang penting jangan ada subjektivitas gitu ya. Iya, maksudnya sih kayak gitu. Ini bukan persoalan Semanggi, bukan persoalan Miing secara pribadi, bukan persoalan Edi Bonenski secara pribadi. Ini ada keresahan publik yang memang selama ini tidak terkanalisasi di kota ini, Dan perlu ditampung. yang harus ditampung gitu. Ini kan kanalisasi yang macet. Nah, kalau itu kanal itu sudah jadi, sudah terkanalisasi, lalu memang masih ada hal yang udahlah lu enggak ini kayaknya ya udah gitu saja. Ya, siap. Udah sih. Saya udah melepaskan diri dari ruang-ruang maksudnya. Kalau memang ada anak muda yang lebih baik, lebih cakap dan sebagainya, silakan gerakan ini. Saya di pinggir-pinggir saja, menjadi supporting system gitu loh. Jadi bukan persoalan mau ngotot-ngototan. Ini yang perlu dicatat oleh teman-teman. Saya paham, saya ngerti secara hukum bahwa ini bukan hak kami untuk menempati. Tapi ini hak warga Tangerang untuk menggunakan fasilitas ini. Saya warga Tangerang juga, ada hak saya secuil, sepersekian juta, ada hak saya, ada hak teman-teman yang di sini. Gitu kan? Maka ayo bertemu dengan Cinta nanti di tanggal 24 agar kita bisa sama-sama clear persoalan ini gitu. Nah, berarti kira-kira yang bakal siap mensupport atau yang mungkin sudah konfirmasi untuk support di besok di Love Moment itu siapa aja kira-kira nih? Biar juga mungkin masyarakat Tangerang juga tahu ternyata potensi seniman budaya kita juga ciamik gitu loh, nggak melulu kayaknya Tangerang tuh cuma buruh industri, jadi kesannya kayak gitu aja, penjara bahkan kusta ya. Nah, ini kita harus ya siapa aja kira-kira yang pasti sih ada pelajar ada, lalu mahasiswa juga terutama mahasiswa yang di UKM kesenian juga akan ikut. Terus ada musician banyak lah, beberapa, ada Samsaka, ada Edi, ada The Ember, ada Kompor, ada Bintang, TOC, ada banyak lah. Terus teman-teman di Rupa juga pada datang, teman-teman mural graffiti juga datang. Masih banyak sih yang bakal nongol, teman-teman tradisional seperti penari gitu, penari, ada palang pintu, ada debus, dari teman-teman Paku Banten, terus ada banyak sih yang bakal hadir. Lalu teman-teman akademisi juga rencananya mereka juga mau ikut hadir gitu, memberikan pandangan secara akademik bahwa tidak sekedar pandangan pandemik gitu, bahwa aksi ini memang harus ada. Ini bukan kemarahan, ini aksi cinta dan damai ya. Iya, untuk mengingatkan bahwa ada kita loh di sini gitu. Ini cuma kepo aja nih. Biasanya kalau aksi-aksi gitu biasalah. Ada yang intimidasi nggak nih? Jujur aja. Rasanya sih yang intimidasi nggak berani sama kita. Sorry ya. Bukannya nggak berani ya, karena ini bukan aksi, bukan anarkis sih ya. Satu, bukan marah-marah kita gitu aja loh. Tapi lebih sebenarnya aksi besok itu pertunjukan seni budaya seniman Tangerang. Dan gitu ya? Kalau yang ini nggak mungkin cemburu karena ini cinta. Urusan cinta paling musuhnya ada yang cemburu. Kalau cemburu mungkin ada. Kalau represif dan sebagainya
tidak ada urusan cinta itu, tidak ada represi, tidak ada apa, tidak apa, cuma cemburu iya mungkin ada, tapi juga ya namanya orang cemburu mah biasa aja gitu. Kalau udah diobrolin juga Udah diobrolin juga udah gitu. Baikan lagi. Iya, gua nggak bakal rebut pacar lo gitu misalnya kan gitu. Jadi tidak ada lah aksi-aksi kayak gitu. karena ya itu tadi sebagian masyarakat gitu mengkhawatirkan bahwa love moment besok itu ya namanya ngumpulin masa gimana ya? Pasti ya, karena ada pandangan orang itu udah jelek duluan gitu loh. ada sekitar 300 sampai 500 orang mungkin yang bakal hadir. Itu masuk belum warga umum kan? Belum warga umum. Yang mungkin kemungkinan malah jadi ajang wisata gratis malah. Nah itu, ya kami juga sudah mengantisipasi itu. Kami pengen tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan, masker harus tetap dipakai, social distancing juga tetap harus dijalankan. Kalau bisa bawa air minum sendiri, usahakan bawa air minum sendiri sehingga tidak ada pertukaran botol atau gelas atau apapun itu karena nyampah juga. Kalau bisa juga teman-teman bawa hand sanitizer sendiri gitu kan. Jadi memang kami usahakan protokol kesehatan tetap kami jalani. Berarti itu ya udah diingetin nih. Ya. Kudu bawa masing-masing. Ya memang. Karena memang ini aksinya jujur aja ini aksi bukan dari diinisiasi bukan dari Semanggi. Ada keresahan teman-teman di luar. Lalu Semanggi menjadi trigger gitu, ada perasaan yang sama terhadap keterbatasan ruang, walaupun dia ada lah, misalnya ada gedung kesenian, ada gedung seni budaya yang kita sama-sama tahu lah, nggak usah. Tahu. Itu kepake nggak sih? Gedung kesenian sementara. Apa cuma buat pameran doang atau ya ini loh Ya. yang penting tangan udah ada gedung keseniannya. Secara pemanfaatannya deh. Saya nggak ngerti ya, mungkin ada miskomunikasi atau kesalahan penerjemahan dari di teman-teman di dinas atau di mana, saya nggak ngerti ya. Karena di mana ya gua ngomongnya? Berat ya ngobrol. Oh berarti Iya. gini aja. Karena memang ada miskomunikasi, berarti di situ juga harus analisasinya harus dilancarin juga dong. Itulah kenapa harus ada ini loh, ada hub gitu, ada penghubung antara struktur dengan culture gitu. This is structure, this is culture. Kita ketemu sehingga pembangunannya sangat artsy dan scientific. Dan manfaatnya benar-benar dirasakan khalayak luas terutama bagi seniman. Semua orang. Persoalannya gini, kan semua orang mencintai yang indah-indah ya. Siapapun itu. Sekarang kalau saya mau kasih contoh gini lah. Oke, di mata kamera jembatan Benteng bagus. Bagaimana teman-teman difabel yang pakai tongkat pengen mengakses itu? Itu juga nggak catatan lah ya. Ada Catatan. Teman-teman yang disabilitas mau mengakses jembatan Benteng misalnya, bagaimana? Atau teman-teman mau lewatin ya jalan gunung. jembatan gunung ya. Jembatan gunung itu pesepeda misalnya, atau si teman-teman difabel misalnya, Karena sangat berbahaya sekali. Mami-mami akul yang bawa sepeda, ya. kebayang dong mereka harus goes lewat situ. Nggak ngeter aja udah bagus ya. ya gimana ya? Gimana gitu ngebangun? Itu saking eksotiknya dalam pemikiran apa mau berbiaya budget kali ya? Saya no komen, no komen aja, kayaknya bahaya itu. ya intinya sih gini lah, ada niat baik untuk mempercantik kota ini, tapi niat baik tidak cukup sekedar niat baik. Bagaimana mengimplementasikan niat baik itu sehingga dilakukan dengan cara-cara baik menghasilkan sesuatu yang baik. Niat baik saja tidak cukup. Saya mengerti mungkin pemerintah kota punya niat baik untuk mempercantik kota ini. Tapi niat baik dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga menghasilkan output yang baik. Dan bisa diakses oleh seluruh stakeholder kota ini. Entah seperti saya yang kadang-kadang kalau kaki lagi kambuh saya pakai tongkat 2
kebayang harus naik gitu pakai tongkat 2, apalagi teman-teman yang pakai kursi roda. Ya, saya nih kadang-kadang kambuh kaki saya harus pakai tongkat. Mau ke situ. Nanti dulu, Pak. Oke, berarti pesan dan terutama untuk acara besok, pesannya buat pemerintah juga masyarakat umum terutamanya. Pesan yang satu, pemerintah jangan takut. Ini bukan aksi kemarahan. Kalau mau keluarlah, mau bergabunglah. Tidak ada yang bakal maki-maki atau marah-marahi. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kalaupun mau hadir, protokol kesehatan tetap dijaga. Wajib hukumnya. Untuk peserta aksi, bawa your own gear, peralatan sendiri, entah itu buat beribadah, entah itu makan minum, entah itu hand sanitizer, masker dan sebagainya, tolong dibawa. Dan tetap protokol kesehatan, sekali lagi tetap jalani. Baik, karena obrolannya udah cukup, sampai ketemu di hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Setelah sholat Jumat, jangan lupa. Oke, sholat Jumatnya di Al-Ajam aja, dekat ya. Ya, kalau udah dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah. Pun pemerintah, kami ingin hidup dengan cinta tanpa mengeluarkan air mata, hidup penuh kewarasan. Ampun Pak.